Maria dan Mona kali ini kita akan membahas isu hangat terkait dengan pemetaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Telah hadir bersama kita bintang tamu spesial Bapak Tahatai sebagai selaku Bupati Muslimin Yasin dan Ibu dan ada Pak Putri sebagai dari mahasiswa IGR, Ibu Dewi selaku peneliti pembangunan dan terakhir yaitu Ibu Dewi dari pedagang pasar kerjaan. Baik, kita mulai dengan topik yang pertama yaitu kemiskinan di Bapak pembangunan di Kabupaten Pasar mulai dari jalan, pasar hingga program-program sosial. Menurut Bapak, bagaimana sebenarnya dampak pembangunan ini terhadap angka kemiskinan di Bapak? Alhamdulillah ya memang di Banyuwangi ini menunjukkan dengan penurunan. Hal ini tidak lepas dari pembangunan perbaikan jalan, pembangunan pasar, serta program bantuan sosial yang akan membantu masyarakat yang mampu untuk menyasar ke kurang mampu. Memang benar, secara angka ada penurunan kemiskinan. Namun, jika kita lihat lebih dalam, distribusi manfaatnya belum sepenuhnya merata. Ada sebagian kelompok masyarakat, terutama di pedesaan dan pedagangan kecil, yang masih kesulitan mengakses bantuan modal maupun program pemerintah. Jadi pembangunan sudah berjalan, tapi pemerataan manfaatnya masih menjadi PR penting. Saya setuju dengan pendapat beliau. Dari obrolan saya dan teman saya dan juga para masyarakat, banyak orang tua dari mereka yang pedagang kecil merasa belum terbantu secara nyata. Program sih memang ada, tapi di lapangan belum semua masyarakat mendapatkan manfaatnya. Apalagi bagi generasi muda, dampak pembangunan ini belum cukup untuk membuka peluang yang lebih besar. Benar sekali. Kami memang merasakan jalan lebih baik dan pasar juga lebih tertata. Tapi masalah utama kami adalah modal. Banyak pedagang kecil seperti saya yang tidak mendapatkan akses modal usaha. Kalau modal usaha saja bisa, ya tetap saja kami tidak bisa berkembang dan tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan. Jadi terlihat bahwa pembangunan infrastruktur memang membawa dampak positif, tapi akses modal masih menjadi kendala. Tapi bagaimana tanggapan Bapak mengenai keluhan masyarakat kecil, khususnya pedagang pasar yang punya akses bantuan modal? Itu masukan yang sangat penting bagi kami. Memang kami akui, memang benar ada. Memang semua masyarakat belum memenuhi akses modal secara mudah. Ke depan pemerintah daerah akan berpikiran dengan bekerjasama lebih erat dengan perbankan dan lembaga keuangan akan sharingnya akan lebih mudah. Sekali ya Bapak, jadi bukan hanya soal modal, tapi juga meningkatkan keterampilan agar usaha masyarakat bisa lebih baik. Terima kasih atas pandangan yang sangat beragam. Jadi kalau kita simpulkan, pembangunan di stadion memang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun catatan pentingnya masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh manfaat tersebut, khususnya pedagang kecil dan masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa tantangan ke depan pembangunan harus jelas betul, tetapi juga memastikan pemerataan pemanfaatan pembangunan agar bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Sekarang kita beralih sebagai proyeknya yaitu tentang pengangguran. Pak Putri, sebagai perwakilan generasi muda, bagaimana kondisi anak-anak muda di SKY saat ini dalam mencari pekerjaan? Terus terang, kondisinya masih sangat berat. Banyak teman-teman
dari mereka yang memilih merantau ke kota lain, kami berharap ada lebih banyak lapangan kerja yang tersedia di Musi Banyumas supaya generasi muda bisa berkontribusi langsung di daerah sendiri, tidak hanya jadi penonton. Sekarang bagaimana tanggapan Ibu Dewi, Ibu Wati dan Pak Bapak? Bagaimana pemikiran Ibu Dewi ini? Saya pernah melihat banyak anak muda yang ikut membantu orang tuanya di pasar atau memilih pergi keluar kota. Sementara pedagang kecil seperti kami juga butuh dukungan untuk agar usaha kami bisa berkembang sehingga bisa menyerap tenaga kerja tambahan. Jangan sampai pembangunan hanya membutuhkan investor besar, tapi mengabaikan pedagang kecil seperti kami. Benar sekali, pemerintah memang sudah berusaha menghadirkan investasi, tapi perlu regulasi yang jelas agar investor benar-benar memberdayakan masyarakat lokal. Jangan sampai tenaga kerja justru lebih baik didatangkan dari luar daerah. Sementara anak-anak muda Musi Banyuasin kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kami akui memang dengan juga masukan ini. Kami kedepannya juga akan mengundang investor agar kedepannya di Musi Banyuasin ini akan angka pengangguran akan berkurang. Dan harapan kami juga generasi muda sekarang ini ke dunia industri perkebunan. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa tantangan pengangguran di Indonesia masih besar. Dari generasi muda kita meningkat